Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dudi Paridudin dari At-Taqi Ruqyah Center. Insyaallah kali ini akan menerangkan tentang cara pengobatan ruqyah atau proses pengobatan ruqyah itu sendiri. Dalam meruqyah seseorang, maka kita harus bisa memastikan terlebih dahulu kesiapan sejauh mana pasien itu disiapkan sehingga dari sisi mentalnya dan lain sebagainya siap untuk diruqyah. Karena itu akan menjadikan indikasi keberhasilannya ke depan. Nah, bagaimana kita meruqyah mereka adalah dengan tahapan-tahapan berikut ini. Pertama, mempersiapkan suasana yang benar. Dilihat dulu sekeliling lingkungannya di rumahnya harus terbebas dari gambar-gambar yang sifatnya menampilkan seluruh tubuh baik dari binatang ataupun manusia itu sendiri. Yang kemudian yang berikutnya adalah dari gambar-gambar yang menunjukkan adanya makhluk hidup ataupun gambar-gambar yang tidak senonoh dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mengeluarkan dan membakar penangkal atau jimat yang ada pada penderita. Kita harus menanyakan terlebih dahulu kepada pasien itu sendiri, apakah dia pernah diberi sesuatu berupa jimat, atau dia pernah membeli, atau dia pernah ada yang datang kepada dia tanpa ada yang memberi dan sebagainya, datang secara sendirinya berupa jimat. Nah, itu perlu ditanyakan. Kehadiran jimat-jimat tersebut akan menjadi susah ketika diruqyah manakala belum dihancurkan. Ini penting terlebih dahulu dihancurkan. Nah, kemudian yang berikutnya yang harus dipertanyakan kepada pasien adalah membersihkan tempat dari lagu-lagu dan alat-alat musik. Mohon maaf, hal ini mungkin di setiap rumah sudah menjadi lumrah dan menjadi umum. Banyak televisi dan alat-alat musik pada saat meruqyah minimal dihentikan, tidak boleh ada televisi ataupun radio atau alat-alat musik yang lainnya yang masih aktif. Karena ini akan mengganggu konsentrasi acara ruqyah itu sendiri. Yang keempat adalah membersihkan tempat dari pelanggaran syariah. Seperti laki-laki yang menggunakan tidak seharusnya digunakan oleh laki-laki, menggunakan kalung emas atau perhiasan-perhiasan yang berbentuk emas ataupun perak itu sendiri, yang notabene itu diharamkan bagi laki-laki, ataupun perempuan yang belum melakukan penutupan hijab secara syar'i. Bagi mereka yang hadir pada saat acara ruqyah, dianjurkan mereka untuk melakukan penutupan aurat secara utuh. Nah, kemudian memberikan pelajaran tentang akidah. Ini penting sekali, mempersiapkan mental yang akan diruqyah oleh kita. Kita harus menanyakan terlebih dahulu sejauh mana kebersihan dari akidahnya itu sendiri. Apakah dia masih percaya atau masih setengah-setengah dalam melepas sisi kemusyrikannya itu sendiri. Nah, penting diperhatikan tahapan ini adalah bagaimana si pasien itu sendiri mau melepas kemusyrikan secara utuh, dan kemudian berlindung seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya Allah akan memberikan jawaban yang utuh kepada pasien tersebut. Setelah kita meyakinkan kepada pasien tentang pentingnya meluruskan akidah, penting juga disampaikan kepada pasien tersebut bahwa hatinya pada saat diruqyah, hatinya bergantung seutuhnya kepada Allah dan tidak boleh menyandarkan diri kepada peruqyah. Karena pada hakikatnya antara yang diruqyah dan meruqyah sama-sama berkedudukan sebagai hamba Allah. Ini penting sekali disampaikan. Hingga tidak terjadi kemusyrikan yang bersifat rahasia. Berikutnya adalah menjelaskan bahwa cara pengobatan yang dilakukan ini adalah tidak sesuai atau tidak sama yang ditempuh atau yang dilakukan oleh para dukun-dukun. Halayaknya para dukun melakukan peruqyah tersebut dengan cara-cara yang tidak syar'i, dan kita insya Allah akan mengembalikan cara-cara yang syar'i tersebut. Yang berikutnya adalah mendiagnosa keadaan pasien itu sendiri, baik
apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan pada saat mimpi, dan apa yang saat dia terjaga. Contoh misalkan, pasien itu ditanya, apakah dia pernah melihat sesuatu yang di luar kelumrahan. Misalkan ada melihat sekelebatan, atau melihat penampakan-penampakan yang di luar yang kebiasaan. Misalkan bayangan hitam, atau si pasien tersebut merasakan ada aura-aura yang aneh. Itu indikasi dari bagian yang kemungkinan positif harus diruqyah. Nah, kemudian juga harus ditanyakan juga pasien tersebut apakah pernah mengalami mimpi yang buruk. Baik dikejar binatang yang dia sendiri fobia terhadap binatang tersebut, biasa dikejar ular misalnya, atau dikejar binatang buas kayak harimau dan lain sebagainya, atau misalkan ditemui oleh makhluk tertentu yang dia asing dan sering datang terhadap mimpinya yang kemudian menyeramkan, atau mengalami mimpi-mimpi buruk semacam hal yang tidak diinginkan. Kemudian mimpi-mimpi yang seolah-olah jatuh dari langit, jatuh dari kapal terbang, dan sebagainya, atau jatuh dari ketinggian. Ada lagi simbol-simbol mimpi yang berupa naik ke atas pohon, kemudian dia terjatuh. Atau mimpi dia berjalan di sebuah lorong sempit, terus dia melakukan jalan di lorong tersebut tanpa henti. Atau dia lari terengah-engah sampai kecapean. Bahkan ada sebagian pengalaman di lapangan, ada pasien yang merasakan seolah-olah mau bangun dari tidur tapi tidak bisa bangun dan sesak napas. Istilah bahasa Indonesianya itu adalah tindihan atau erep-erep, semacam di bahasa Sunyanya ada erep-erep. Nah, itulah yang perlu diketahui dari pasien sendiri. Insya Allah ini sebagai tahapan awal. Nah, kemudian berikutnya adalah dianjurkan, bahkan disunatkan si pasien sendiri pada saat mau diruqyah adalah dia memiliki wudu yang sempurna. Dianjurkan memiliki wudu. Seterusnya adalah jika penderita atau pasien sendiri adalah seorang wanita, pada saat mau diruqyah wajib ada yang hadir sebagai pendamping yang muhrim. Jadi pada saat meruqyah tidak boleh berduaan dengan wanita tersebut. Nah, harus dihadiri dari keluarganya atau yang muhrim. Nah, kemudian yang berikutnya adalah disarankan atau dianjurkan, bahkan diwajibkan bagi yang diruqyah adalah mengenakan pakaian seutuhnya yang menutup aurat. Kemudian yang terakhir adalah berdoa kepada Allah agar Allah ridho menurunkan kembali kesehatan baik fisik ataupun medis ataupun mentalnya kepada pasien tersebut. Demikian tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh seorang mu'alij atau muraqi kepada pasiennya sebelum dia memulai ruqyah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.